Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi sekarang yaitu hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar ialah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada sebabnya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri, seperti ketekunan dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. Hal ini sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Al-ayah. Dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan atau segala sesuatu. Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Seseorang akan memperoleh hasil dari usahanya sendiri dan sebaik-baiknya. Seseorang adalah yang makan dari hasil usahanya. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri dan anaknya, termasuk usahanya juga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tawakal artinya menyerahkan dan menggantungkan segala sesuatu kepada Allah dengan mengharap ridhonya. Sebagai contoh, seorang yang memiliki rumah, maka ketika keluar harus menutup atau mengunci pintu rumahnya agar tidak dimasuki pencuri, dan kemudian bertawakal kepada Allah. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Quran Surah Ibrahim ayat 11. Semua yang terjadi di atas bumi merupakan ketetapan Allah. Manusia hanyalah menerima, mempelajari, dan mencari hikmah serta manfaat dari semua ketetapan Allah tersebut. Seperti bencana alam, walaupun kita sudah mengusahakan dengan segala kemampuan untuk menghindarinya, namun bencana tetap menimpa pada diri manusia. Maka dalam keadaan demikianlah, barulah bertawakal kepada Allah. Sebab pada hakikatnya segala sesuatu yang menimpa manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan qada dan qadar Allah SWT bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusia, maka kepada Dialah kita bertawakal dan berserah diri. Dengan demikian kita tidak pernah putus asa ketika ditimpa sesuatu yang tidak menggembirakan dan tidak merasa sombong serta angkuh dikala memperoleh nikmat firman Allah SWT. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Tolak ayat 3. Manusia harus menyadari musibah atau bencana itu sebagai peringatan atau ujian bahwa azab yang ditimpakan Allah kepada manusia. Hal ini ditegaskan Allah dengan firman-Nya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan? Mengatakan, kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Dalam mengerjakan sesuatu hendaklah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tekun, teliti, dan cermat, serta hati-hati. Ini merupakan usaha atau ikhtiar. Kemudian barulah kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah dengan disertai doa. Sebab semuanya yang menentukan hanyalah Allah. Manusia hanya diwajibkan berikhtiar dan bertawakal. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kalau qadar yang diberikan oleh Allah itu baik, maka memang ikhtiar dan nasabnya itu baik. Sebaliknya kalau buruk berarti ikhtiar dan nasabnya itu jelek dan tidak baik. Kita mengerjakan sesuatu bukan karena mengetahui qada dan qadar Allah. Misalnya kita berusaha belajar dengan tekun, bukan berarti pasti kita akan menjadi orang pandai. Kita hanya wajib berusaha, keberhasilannya itu urusan Allah. Jadi secara singkat dapat dikatakan segala sesuatu itu ada sebabnya. Seperti firman Allah, dan bahasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Manusia dianjurkan untuk berikhtiar, bekerja keras dengan disertai tawakal, berdoa, dan tidak boleh berpangku tangan. Orang yang tidak mau berikhtiar lantaran dia beralasan, semua udah ditentukan oleh Allah, ini adalah pendapat yang salah dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Begitu juga bencana alam dapat pula berfungsi sebab azab yang ditimpakan kepada manusia karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, apabila kita ditimpa bencana alam, maka hendaklah mawas diri. Apakah masyarakat kita telah banyak meninggalkan perintah Allah atau telah banyak berbuat larangan Allah? Oleh karena itu, hendaklah kita bertawakal serta memperbanyak istighfar berdasarkan firman Allah. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfud. Dalam kitab atau Lauh Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 22-23. Ayat di atas menjelaskan bahwa
semua bencana dan malapetaka yang menimpa permukaan bumi seperti gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya, serta bencana yang menimpa manusia seperti kecelakaan, penyakit, dan sebagainya telah ditetapkan sebelumnya. Semuanya akan terjadi dan telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ini berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi luput dari pengetahuan Allah dan tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sangat mudah bagi Allah karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah menetapkan segala sesuatu atau kejadian sebelum wujudnya, yaitu agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Cobaan itu ada kalanya berupa kesenangan, ada pula berupa kesedihan. Karena itu, janganlah terlalu sedih. Janganlah terlalu sedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa. Sebaliknya, jangan pula terlalu bersenang hati dan bergembira atas sesuatu yang menyenangkan hati. Sikap yang paling baik ialah bersabar menerima bencana dan malapetaka yang menimpa, serta bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Anak-anakku sekalian, barangkali hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk tugas kalian, ya, mengabsen dan menyimak, mencatat, kemudian kirimkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.